Hari ini gua akan cerita ke kalian tentang pengalaman dan kenangan lebaran gua waktu dulu gua masih di Manado, dan di akhir video gua akan bacakan cerita lebaran kalian atau pertanyaan kalian ke gua yang kemarin sudah kalian tuliskan di Facebook maupun di Instagram. Oke, langsung aja. This is Brian Story. Banyak dari kalian mungkin yang sudah tahu kalau Brian itu lahir dan besar di kota Manado, kota yang sangat terkenal dengan toleransinya. Toleransi di Manado akan sangat terasa saat menjelang hari raya keagamaan, contohnya seperti Natal, Lebaran, ataupun Imlek. Karena di Manado itu hari raya keagamaan bukan hanya menjadi milik satu agama saja, tetapi menjadi milik semua masyarakat kota Manado karena kami tidak memandang agama apa, ikut merayakan, ikut bergembira, ikut bersuka cita. Karenanya mungkin kalau teman-teman pernah lihat di media sosial, kalau menjelang Natal ada pawai dan ada cewek-cewek berhijab pakai baju Santa, atau saat cap gomeh di Manado, udah nggak kelihatan lagi mana yang sipit, mana yang enggak, mana yang pakai kalung salib, mana yang pakai berkerudung, semuanya pakai baju merah, turun ke jalan untuk ikut bergembira. Ini adalah harmonisasi yang luar biasa yang gue temukan di tempat kelahiran gue. Demikian pula pas Lebaran. Gue banyak punya cerita tentang Lebaran gue zaman dulu waktu masih kecil. Yang paling gue suka dari Ramadan itu adalah menjelang buka puasa pasti banyak yang jualan makanan. Di sepanjang jalan menuju rumah gue kalau sore-sore itu banyak yang jual takjil. Dan mungkin kalau takjil di Jakarta itu didominasi dengan gorengan, kalau takjil di Manado itu didominasi dengan kue basah tradisional yang bahkan udah susah untuk kita temukan sehari-hari, itu ada saat Ramadan. Dan di sini juga saat mau ngabuburit ini, mau nyari bukaan sambil nunggu buka puasa, kita bisa lihat harmonisasi yang luar biasa antara warga Manado, karena banyak yang jualan itu orang bukan orang Islam, yang beli juga banyak yang bukan orang Islam. Jadi di situ ada perpaduan yang luar biasa. Kalian bisa melihat bahwa satu kota itu akan ikut meramaikan suasana Ramadan. Selain yang jualan di pinggir jalan, ada juga yang namanya kantin Ramadan, bazar Ramadan, kafe Ramadan, atau apalah itu namanya. Biasanya adalah program pemuda-pemuda masjid yang membuka tempat jualan seperti kantin kayak gitu, dan di sana menyediakan bukan cuma takjil atau makanan kecil untuk berbuka puasa, tapi juga ada makanan-makanan berat khas Sulawesi Utara yang mungkin kalian susah untuk temukan. Jadi kalau Ramadan itu orang Manado kayak lagi wisata kuliner karena banyak banget pilihan makanan dan makanan-makanan khas yang diangkat. Gua dulu pernah sering bahkan nongkrong depan masjid nungguin temen abis taraweh, karena abis dia taraweh kita akan jalan untuk ke kafe Ramadan untuk wisata kuliner, untuk makan-makan atau sekedar nongkrong. Selanjutnya, agenda tahunan yang tidak boleh dilewatkan adalah malam takbiran. Biasanya di Manado kalau malam takbiran itu ada konvoi keliling kota pakai angkot. Nah, angkot yang digunakan ini biasanya dihias, entah itu pakai tulisan Arab, ditulis-tulis lah, gue kagak ngerti itu bahasa Arabnya apa. Tapi yang menarik adalah banyak dari angkot-angkot itu yang punya orang Kristen. Jadi walaupun ditulis tulisan Arab, di angkot itu tuh ada stiker salib, stiker ayat Alkitab, stiker tulisan Tuhan Yesus memberkati, dan itu nggak jadi penghalang kita untuk merayakan si malam takbiran ini. Angkot ini akan dibawa keliling kota dan nyetel takbir kenceng-kenceng. Dan yang ikut juga banyak yang orang Kristen. Jadi kalian jangan pernah heran kalau kalian ke Manado dan ngelihat orang pakai kalung salib ikutan takbiran, ikutan neriakin takbir. It's a normal things for us. Habis itu yang memorable banget besoknya setelah malam takbiran itu Lebaran. Nah, di hari Lebaran ini biasanya ada tradisi yang namanya pasiar. Pasiar ini silaturahmi lah kalau di Jakarta. Jadi kita mendatangi mereka yang sedang berhari raya dan mengucapkan selamat. Biasanya yang paling excited adalah anak-anak.
Zaman gua kecil dulu itu kita udah janjian sama teman-teman, udah pakai baju rapi. Bahkan saat si orang yang hari rayanya masih di masjid, belum selesai sholat idnya, kita udah ngantri depan rumah mereka untuk pasiar. Nah, biasanya kita memilih rumah untuk kita datangi itu random loh. Kita nggak tahu itu siapa yang punya rumah. Kita nggak kenal itu siapa, tapi yang penting mereka buka pintu, di atas meja ada cookies mentega dan Coca-Cola, ya masuk, beri salam dengan sopan, assalamualaikum, minal aidin wal faizin pak, bu, dan namanya juga orang Manado ya, ramah-ramah. Jadi si tuan rumahnya pun mungkin nggak kenal ini anak-anak siapa, anak-anak dari mana, tinggalnya di mana, tapi dengan ramah mereka akan menyambut, mari masuk, duduk dulu, makan cookies teh, minum Coca-Cola. Dan yang paling gue suka adalah biasanya kalau gue pasiar itu pasti ada angpaunya. Bayangkan kalau di Jakarta angpau itu cuman ada di Imlek. Kalau di Manado setiap hari raya ada angpaunya. Imlek ada angpaunya, Lebaran ada angpaunya, Natal ada angpaunya. So many angpau in our city. Jadi pasiar adalah salah satu momentum yang paling gue kangen. Yang terakhir dan yang paling gua suka adalah Hari Raya Katupa. Beberapa minggu setelah Lebaran biasanya ada yang namanya Hari Raya Katupa. Hari Raya Katupa ini adalah penutup dari rangkaian perayaan Idul Fitri. Nah, biasanya masing-masing kampung akan memilih tanggal yang berbeda. Kalau di kampung A tanggal 1, di kampung B tanggal 2, di kampung C tanggal 3, supaya bisa saling mengunjungi, saling baku pigi datang kalau orang Manado bilang. Dan kalau di hari raya Lebaran itu, kalau di Lebarannya biasanya kita yang pasiar, yang tadi udah gue cerita, kita di-serve-nya itu cuma dengan kue kering atau dengan soft drinks, dan cookies mentega atau enggak dengan Coca-Cola. Tapi kalau di hari raya Katupa ini, makan besar geng. Setiap rumah yang kalian datangi pasti kalian disuruh makan. Dan mama gua biasanya menjelang hari raya Katupa, karena dia punya banyak teman orang Islam, dia akan menerima banyak undangan open house. Kalau ada 5 rumah yang lu datangi, 5 rumah ini lu harus makan, karena merupakan ketidaksopanan kalau kalian bertamu ke rumah orang Manado dan ditawari makan kemudian kalian menolak. Kalian akan dianggap tidak menghormati tuan rumah kalau kalian ditawari makan dan kalian menolak. Jadi, kalau kalian datang ke undangan orang Manado, siapkanlah space di perut kalian. Karena kalau ada 5 tempat, maka 5-5-nya kalian ditawarin makan, 5-5-nya kalian harus makan. Begah-begah dah itu sampai rumah. Tapi itulah tradisi yang kami hidupi di kota Manado. Oke, tadi gue udah cerita panjang lebar tentang pengalaman dan kenangan gue waktu Lebaran di Manado. Sekarang gue akan bacakan cerita atau pertanyaan kalian yang sudah kalian submit di Facebook dan di Instagram. Yang pertama, ini dari Instagram. Pertanyaan, di Manado ada nastar nggak, Kak? Ada sayang, di Manado ada nastar. Bahkan bukan cuma nastar, Manado punya begitu banyak varian kue kering khas hari raya. Ada cookies rambutan, ada korma, ada plum sugar, ada tosca, ada putri salju, ada cookies bawang, ada fantasi, ada sultana, ada good time, ada cookies wafer, ada Jan Hagel, ada Klepper Cook, ada cookies kacang, dan masih banyak lagi. Belum DP kue basah. DP kue basah itu ada cake zebra, ada srikaya, ada lapis legit, ada brudel, dan masih banyak lagi. Biasanya kue-kue yang tadi gue sebutkan itu, kalau kalian pasiar ke orang Manado ke rumah pas hari raya, akan dipasangin dengan soft drinks, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi. Gue nggak tahu kenapa, tapi nggak akan mungkin ada tuan rumah yang ngeluarin teh manis atau sirup marjan saat kalian pasiar. Jadi orang Manado nggak ngasih tamunya minum sirup marjan. Gue nggak tahu kenapa. Selanjutnya, pertanyaannya agak sedikit menyinggung sih. Ini dari Instagram juga, tapi nggak apa-apa lah. Pernah babungkus cookies nggak waktu pasiar? Hi. Siang kita biar susah-susah begini, Mar. Pernah no babungkus, masa nyanda, Pak.
Bawa bungkus yang sudah jadi tradisi di Manado. I'm sorry to say that. Tapi ya memang seperti itu. Kayak ada Columbus dong, kelompok ibu-ibu pembungkus. Woi Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Rado, hey, enter pan stop isi, sebayar itu gila tau. Elekan gubernur tau sebelum jadi gubernur dia pernah babungkus. Nama juga orang Manado. Zaman dulu waktu kita pasiar, pernah satu kali pasiar dan kita PAD, satu-satunya semata wayang pasiar ke rumah waktu Idul Fitri. Karena dari rumah memang susah dia tas plastik, karena memang kalau ada cookies enak, memang suruh di tas plastik. Malu meminta pak tuan rumah. Jadi pas tuan rumah ke dapur, orang sambunyi-sambunyi. Saya masuk dalam tas plastik itu cookies. DP lastnya tuan rumah dapat tahu, kan tuan rumah bilang, mari sini Cik yang bungkus. Pulang rumah, banyak cookies. Begitulah. Selanjutnya, ini dari Facebook. Dapat ingat waktu orang bukber jadi tim hore. Jadi gengs, zaman dulu gue pernah bukber, yang ikutan bukber 6 orang, dan yang puasa itu cuma 1 orang. Jadi, sisanya 5 orang ini jadi tim hore. Tapi begitulah orang Manado. Biasanya dari torang pe babatamang, torang pe pertemanan itu pasti ada orang Islam. Dan perbedaan itu tidak kemudian menjadikan kami terhalang untuk ikut merayakan, ikut bersuka cita bersama torang pe tamang yang minoritas ini. Bahkan torang ikut bersuka cita bersama nggak nanggung-nanggung. Walaupun cuma 1 orang yang puasa, 5 orang ini ikutan jadi tim hore untuk ikut bukber. Sampai walaupun kami tuh nggak puasa, torang nggak puasa, tapi torang menghormati dia yang puasa, torang tunggu buka puasa, bahwa orang makan sama-sama, orang minum sama-sama. Begitulah. Jadi orang-orang Manado itu sudah dididik sejak kecil, remaja, bahwa kami itu berbeda, tapi kami itu tetap bisa duduk satu meja. Kami tetap bisa bersama dalam perbedaan itu. Itulah kenapa orang Manado bisa sangat toleran. Yang terakhir kali ini cerita, karena panjang jadi di DM ke gua. Pernah tuh 2015 sekalinya kerja pas lulus SMA kan di Kendari, Sulawesi Tenggara, di pulau terpencil, bukan di Kendari kotanya. Pas banget deket momen lebaran, malah kebagian piket jagain kantor, jadinya nggak mudik. Pertama kali lebaran jauh dari keluarga, sedih kalau diingat-ingat. Ini adalah hal yang sering dialami oleh anak-anak rantau, termasuk gua. Gua juga dulu pernah nggak bisa pulang Natal, tahun 2013 atau kalau nggak salah. Jadi gua untuk pertama kalinya Natalan di Jakarta. Tapi untuk kalian anak rantau yang lagi nonton video gua, berbahagialah bagi kalian yang sudah pernah merasakan berhari raya di perantauan. Karena kalian akan menjadi semakin dewasa dan semakin kuat, sehingga kalian bisa menjalani masa perantauan kalian itu dengan lebih kuat lagi kalau menurut gua. Karena dengan lu bisa berhari raya jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, mental lu akan terlatih. Jadi jangan bilang dan jangan ngaku lu anak rantau kalau belum pernah berhari raya jauh dari orang tua. Tetap semangat. Oke, sampai di sini dulu cerita gue hari ini. Terima kasih buat kalian yang juga sudah berbagi cerita atau yang sekedar bertanya. Lalu mohon maaf buat kalian yang cerita dan pertanyaannya belum sempat gue baca di video ini, karena takutnya nanti durasinya kepanjangan. Tapi nanti chat kalian akan gue balas secara pribadi. Di akhir video gue kali ini, gue mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Walaupun sekarang kita sedang dalam kondisi sulit karena pandemi COVID-19, tapi jangan biarkan Corona merenggut sukacita lebaran kalian. Tetap bersukacita, tetap sehat, dan terima kasih sudah menonton. See you in another story.